Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas kualitatif research. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai kualitatif data analysis atau data analisa atau analisa data untuk penelitian kualitatif. Ya, di pertemuan kali ini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama tentang definisi analisa data kualitatif, kemudian jenis-jenis data pada penelitian kualitatif, pendekatan-pendekatan yang biasa dilakukan pada analisa data penelitian kualitatif, beberapa prinsip analisa data kualitatif, dan sebagai salah satu contohnya yang mungkin akan banyak Anda pelajari dan mungkin akan Anda gunakan pada saat tesis Anda adalah thematic analysis atau analisa tematis. Ini nanti mungkin overview karena nantinya di praktikum sepertinya akan ada topik ataupun materi tentang analisa tematik ini. Kenapa analisa tematik ataupun thematic analysis? Karena memang thematic analysis ini banyak sekali digunakan oleh peneliti-peneliti kualitatif junior gitu yang memang agak lebih mudah untuk dilakukan, mudah dalam artian dibandingkan dengan metode analisa data kualitatif lainnya. Kemudian yang terakhir, saya juga akan menjabarkan sedikit, jadi overview terkait dengan beberapa alat. Saya kenalkan sedikit terkait dengan beberapa alat untuk mempermudah researcher, mempermudah peneliti untuk memanage data pada penelitian kualitatif. Sebenarnya apa sih analisa data kualitatif itu? Jadi analisa data kualitatif merupakan serangkaian proses dan prosedur di mana kita sebagai peneliti mengubah data, ya, baik itu dalam bentuk interview, kemudian dalam bentuk observasi. Jadi data kualitatif yang telah dikumpulkan menjadi beberapa bentuk seperti penjelasan, explanation, kemudian understanding, jadi interpretation, jadi pemahaman ataupun interpretasi dari situasi ataupun orang-orang yang kita teliti. Secara garis besar sebenarnya melibat yang namanya qualitative data analysis ini, QDA ya, kita singkat dalam supaya lebih mudah ya, QDA ini dia merupakan proses yang sangat kompleks yang bisa iteratif. Iteratif itu artinya bolak-balik. Jadi sudah sampai data A, kemudian sudah sampai akhir data A, kemudian ketika kita membaca data B, oh ternyata temuannya ada lagi yang lain. Nah, kenapa kok disebut iteratif proses? Jadi moving back and forth, bolak-balik gitu ya. Karena ini bisa jadi antara concrete bits of data and abstract concept. Jadi data yang kita temukan, data konkret, data temuan yang ada dengan konsep yang sudah kita miliki. Katakanlah berarti kalau di penelitian kuantitatif itu mungkin sama seperti hipotesis. Kemudian antara induktif dan juga deductive reasoning. Jadi bottom up atau top down gitu ya. Jadi mulai dari general ke khusus atau khusus ke general gitu. Kemudian demikian juga bolak-baliknya ini antara deskripsi simple deskripsi gitu atau interpretasi di mana memang membutuhkan semacam data proses analisa yang lebih mendalam. Jadi sebenarnya intinya yang namanya data analisis pada penelitian kualitatif itu merupakan proses di mana kita membuat suatu data itu ada maknanya gitu. Makanya dinamakan the process of making meaning from the data. Qualitative research ini seperti yang kita tahu ya, ini kan pada intinya terkait dengan usaha kita untuk mempelajari ataupun memahami point of view, pandangannya partisipan yang kita interview, yang jadi subjek penelitian kita. Bagaimana sih mereka misalnya memandang sesuatu dan diartikulasikan melalui bahasa yang mereka gunakan.
Sehingga memang ini berdasarkan point of view-nya partisipan, tetapi kita kayak berusaha jadi corongnya gitu loh. Nah, ketika kita menganalisa penelitian kualitatif, kita harus melihat secara mendalam, secara mendetail, dan kompleks gitu. Jadi berbagai macam aspek, dari berbagai macam sudut, dari berbagai macam perspektif itu harus kita lihat gitu. Dan kalau pada penelitian kualitatif, ingat konteks itu sangat krusial. Konteks di sini contohnya misalnya kalau terkait dengan apa ya, data-data yang berhubungan dengan misalnya kaitannya dengan data-data yang ada di negara berkembang gitu ya. Itu yang dinamakan dengan konteks. Kalau di negara berkembang berarti dia mungkin bisa jadi akan sangat berbeda dengan yang ada di negara maju gitu. Sehingga makanya konteks itu sangat krusial. Kemudian selain itu yang namanya QDA ini juga mungkin bisa juga kita sebut sebagai kita maknai sebagai kita mengorganisasikan suatu data yang memungkinkan evaluators ataupun researcher ya kita ini untuk melihat adanya pola. Kemudian kita mengidentifikasi tema-tema yang kita temukan, mencari tahu hubungan, kemudian membentuk penjelasan atau membangun penjelasan ya, dan juga membuat interpretasi. Ini menurut Lich and Onwegbuzi tahun 2007. QDA pada intinya tadi sama ya seperti slide sebelumnya, yaitu merupakan pencarian yang sistematis untuk membentuk makna gitu dalam pada data yang kita miliki. Ide utamanya adalah untuk mencari tahu, mengexamine, mencari tahu, memeriksa, menginvestigasi secara mendalam makna, meaningful, and symbolic content. Jadi konten-konten yang bermakna, konten-konten simbolis dari suatu data kualitatif. Dengan cara menganalisa data interview, ya peneliti ini berusaha untuk mengidentifikasi beberapa ataupun semua diantaranya, ini ada di bawahnya ya, someone's interpretation of the word. Bagaimana interpretasi seseorang terhadap sesuatu. The word di sini ini bukan hanya bermakna dunia, tetapi pada konteks sesuatu gitu. Mungkin teman-teman juga sudah belajar filsafat ilmu ya, sehingga ketika berbicara mengenai interpretation of the word, which means ini artinya adalah interpretasi dari satu topik ataupun satu isu ataupun satu permasalahan yang sedang digali. Mungkin juga yang namanya peneliti ingin mencari tahu atau tadi mengidentifikasi atau menginvestigasi mengapa sih subjek kita ini punya pandangan ataupun punya perspektif seperti itu. Misalnya, kenapa kok yang namanya ibu itu merasa bahwa pada saat ibu ANC di puskesmas gitu ya, kecenderungannya ini kayaknya dia menilai bahwa tenaga kesehatannya yang ada di puskesmas, bidannya yang ada di puskesmas judes-judes, kayaknya buru-buru, saya baru pengen ngobrol gitu ya, nanya banyak hal, tetapi kayaknya kok karena punya banyak pasien gitu sehingga saya nggak punya kesempatan. Nah, di situ ya mungkin why they have that point of view, mengapa kok si ibu ini punya pandangan seperti itu, atau how they came to that view, gimana sih ceritanya kok ibunya bisa menyimpulkan bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk curhat panjang ataupun mencari informasi sebanyak-banyaknya ketika ANC di puskesmas misalnya. What they have been doing, pengen juga mungkin yang namanya peneliti mencari tahu ataupun tadi mengidentifikasi, menginvestigasi tentang apa sih yang sudah dilakukan selama ini. Misalnya apa sih yang sudah dilakukan oleh tenaga kesehatan untuk memastikan bahwa ibu kondisi psikososialnya itu baik-baik saja ataupun sehat gitu. And how they convey their view of their situation, dan bagaimana mereka menyampaikan. Jadi bukan saja konten konten ataupun topik yang mereka sampaikan, jawaban yang mereka sampaikan, tetapi mungkin yang namanya peneliti itu juga berusaha untuk melihat
bagaimana sih ketika misalnya si ibu ini diinterview, bagaimana sih responnya si ibu ketika menjawab, apakah terlihat tertekan, misalnya apakah terlihat sedih, terlihat antusias, terlihat terharu misalnya. Jadi bagaimana mereka menyampaikan pesan yang mau mereka sampaikan pada saat menghadapi situasi tersebut, atau bagaimana mereka mengidentifikasi atau mengklasifikasikan diri mereka sendiri and others ya, atau yang lainnya terhadap apa yang disampaikan. Jadi posisi, jadi memposisikan diri. Jadi bagaimana sih yang namanya partisipan memposisikan dirinya ketika berada di situasi tersebut. Jadi tadi yang namanya analisa penelitian kualitatif itu merupakan proses pencarian yang sistematis, pencarian makna yang sistematis dari satu data yang telah dikoleksi ataupun yang telah dikumpulkan. Sistematis berarti di sini menekankan pada adanya pola yang terstruktur gitu, ada langkah-langkah di dalamnya untuk menganalisa the huge volumes of qualitative data. Biasanya karena data kualitatif itu kebanyakan volumenya besar gitu, jadi sangat banyak datanya karena berupa kata-kata, berupa transkrip ya, interview gitu ya, sehingga memang dibutuhkan upaya yang sangat terstruktur untuk bisa menganalisanya, jadi supaya nggak ngasal gitu hasilnya. Dan yang namanya penelitian ataupun data analisa kualitatif ini juga merupakan proses yang aktif yang membutuhkan peneliti untuk bisa engage, untuk bisa sangat terikat, sangat memahami datanya supaya bisa membangun tema-tema yang nantinya jadi produk akhir ataupun temuan pada penelitian kualitatif itu melalui identifikasi pola. Nanti kita akan lihat bersama-sama dari nanti akan kita saya jelaskan bersama-sama. Nggak bersama-sama ya karena ini dalam bentuk rekaman. Nanti akan saya jelaskan untuk contohnya. Data kualitatif. Sebelum kita berbicara mengenai analisa data, tentunya kita harus berbicara tentang datanya dulu. Nah, data pada penelitian kualitatif ini biasanya volumenya besar dibilang. Jadi banyak gitu ya. Nah, pada prinsipnya yang namanya data kualitatif pada saat dilakukan analisa ini akan terjadi pengurangan gitu ya, atau konfigurasi, jadi di penyesuaian atau ya intinya kita mensimplifikasi sesuatu gitu. Jadi yang tadinya besar, yang tadinya konteksnya sangat luas, kemudian kita kecilkan kembali, di-reduce gitu ya, menjadi satu konsep yang lebih bisa dipahami oleh pembaca. Sehingga memang di dalamnya melibatkan proses melakukan seleksi. Seleksi di sini seleksi terhadap data-data yang menurut kita bermakna, yang menurut kita ada di hampir semua data yang ada yang dimiliki oleh setiap partisipan gitu ya. Kemudian terfokus ya, simplifying yang tadinya misalnya konteksnya sangat luas, kemudian kita simplify. Jadi makanya tadi termasuk di sini sebelumnya saya sampaikan juga bahwa ada proses iteratif yang artiannya termasuk di dalamnya adalah ada proses deduktif dan induktifnya gitu. Abstracting, jadi bagaimana mengabstraksi satu conversation, satu quotes gitu ya, satu temuan supaya nantinya temuan itu ketika digabungkan dengan quotes ataupun hasil-hasil interview yang lain, dia punya makna gitu. Dan juga data transformasi, mengubah data. Jadi yang tadinya mungkin datanya dalam bentuk observasi, datanya dalam bentuk dokumen gitu ya, kemudian harus kita interpretasikan gitu, bukan hanya sekedar, karena kan kita nggak bisa ya menyajikan data yang kita miliki, misalnya hasil observasi gitu ya, bla 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 gitu ya, isinya misalnya bahwa pada saat dilakukan observasi mengenai interaksi ataupun hubungan antara bidan dengan ibu hamil pada saat kunjungan pertama,
kita menuliskannya serta-merta deskripsi, itu kan nggak bisa. Sehingga makanya di sini ada transforming data gitu. Bagaimana yang tadinya data deskripsi dari satu observasi, ini diubah supaya ada konten di dalamnya, ada makna di dalamnya. Gitu. Bentuk-bentuk data kualitatif di sini, makanya tadi salah satunya ya, tadi sudah saya sampaikan ada observasi, sehingga misalnya mungkin dalam bentuk teks ya. Nah, ini jadi teksnya bisa yang tertulis, field notes ya, catatan, ataupun transkrip. Transkrip di sini bisa transkrip interview ya. Kemudian gambar ya, ada video ataupun foto gitu. Dan di sini juga ada juga suara, misalnya audio recordings. Kalau kita benar-benar pengen, misalnya kita pengen lihat konteks tadi ANC pada saat K1 gitu ya, kunjungan ibu hamil pada saat melakukan pemeriksaan kehamilan di puskesmas, kita pengen lihat bagaimana yang namanya bidan melakukan assessment psikososial gitu misalnya. Nah, hasilnya bisa jadi audio ataupun bisa jadi video recording gitu. Tapi tentunya ini sangat bergantung dengan tujuan kita. Nah, jadi penekanannya di sini memang biasanya pada penelitian kualitatif itu datasetnya gitu ya, itu cukup besar gitu. Biasanya kalau di penelitian kuantitatif ya, kalau yang survei besar itu juga termasuk ya, kita anggap large dataset gitu ya. Tetapi kalau di data kualitatif, untuk penelitian kualitatif, karena memang tadi isinya kata-kata gitu ya, transkrip dan sebagainya, sehingga ini juga bisa kita sebut sebagai datasetnya yang large gitu, ukurannya besar. Kemudian ya berbeda-beda tadi ya bentuknya untuk bentuk-bentuk data kualitatif. Ada teks, ada gambar, ada suara, mungkin ada video, ada foto yang harus dianalisa. Karena tidak bisa serta-merta langsung kita sajikan. Jadi ada beberapa pendekatan untuk melakukan QDA, ya, Qualitative Data Analysis. Di sini saya ambil contohnya, mungkin ada sekitar 7 atau 8 ya. Jadi yang pertama, ini analisa semiotik. Biasanya ini lebih banyak digunakan pada mereka yang memperdalam ataupun melakukan penelitian terkait dengan language, tentang bahasa gitu. Makanya yang dianalisa biasanya gerakan ataupun simbol, dan ini seringkali memang kalau analisa semiotik ini seringnya sih memang ada direkam gitu untuk pengambilan datanya. Jadi karena sangat penting buat mereka melihat ekspresi simbol-simbol yang ditunjukkan oleh partisipan gitu. Kemudian yang kedua adalah analisa tematis atau thematic analysis. Ini biasanya memang yang paling sering digunakan oleh peneliti junior ya, dan ini kita intinya tidak memiliki hipotesis gitu, maksudnya pre-existing thought, tidak memiliki perkiraan awal tentang data yang apa sih nantinya yang akan disampaikan oleh seseorang, apa sih yang nantinya yang akan ditarik dari data yang kita miliki gitu. Jadi kita ibaratnya kalau misalkan kita pelukis gitu ya, kalau kita menggunakan thematic analysis ini, kita ya kayak ngelukis di blank canvas gitu, kanvas putih, kanvas kosong, dan kita melihat secara prosesnya gitu ya, nanti bagaimana tema-temanya itu akan terbentuk. Nanti mungkin kita akan akan melukis gunung, akan melukis pohon gitu, tapi kita nggak punya tidak punya sketsa gitu dari awal gitu. Sedangkan kalau lawan dalam tanda kutip dari analisa tematis ini adalah framework, di mana memang biasanya yang namanya framework analysis, ibaratnya yang namanya peneliti itu sudah punya pre-existing thought. Jadi gampangannya seperti hipotesis pada penelitian kuantitatif gitu. Kemudian di sini memang kalau di thematic analysis ini berdasarkan apa sih yang disampaikan oleh partisipan, itu ditangkap oleh interviewer ya, melalui yang di drive ya, yang diarahkan ataupun yang ditangkap oleh interviewer dalam percakapan dalam satu interview. Apa bedanya dengan conversational analysis? Nah, ataupun analisa konversasi. Ini biasanya benar-benar hanya
menangkap percakapan antara dua orang tanpa tanpa adanya prompt itu kayak dihentikan ataupun tanpa adanya skenario lah gitu. Jadi agak mengalir gitu. Nah, sedangkan untuk analisa naratif, naratif analisis ini mungkin agak mirip dengan storytelling. Jadi analisanya mendalam tentang dimensi sosial seseorang yang biasanya memang untuk interviewernya ataupun interviewee ataupun partisipannya itu jumlahnya hanya sedikit. Makanya memang lebih agak mirip dengan storytelling begitu. Nah, berbeda dengan thematic analysis. Di sini ada framework analysis. Framework analysis di mana yang namanya peneliti ini punya pre-existing thought. Jadi punya asumsi awal. Yang memang biasanya sih bentuknya dari research question gitu ya, dan peneliti berusaha untuk membuktikan apakah asumsinya itu benar dengan cara menganalisa data yang dia miliki. Jadi berbeda dengan thematic analysis tadi ya, mungkin kalau tadi gampangannya kalau untuk thematic analysis yang namanya pelukis itu seolah-olah dia melukis di kanvas kosong, sedangkan kalau framework analysis sudah ada sketsanya. Itu sudah ada kerangka gambarnya lah gitu, dia mau menggambar apa. Dan memang di sini ada satu isu yang harus diperhatikan oleh peneliti yang menggunakan framework analysis, yaitu membership validation. Karena tadi yang namanya qualitative data analysis ini kan peneliti berusaha untuk memberikan makna terhadap apa yang disampaikan oleh partisipan gitu. Nah, karena framework analysis ini di awal kita sudah punya coding dari awal gitu ya, sudah punya kode-kodenya, sudah punya asumsi awal, sehingga harus kita sampaikan sebenarnya kepada partisipan, ini benar nggak sih kalau misalnya ini adalah makna dari apa yang Anda sampaikan pada saat interview gitu, masih setuju apa enggak gitu. Sehingga sebenarnya mungkin ini membership validation ini isu pada satu hal yang harus diperhatikan nanti pada saat kita berbicara tentang rigor, nanti akan saya bahas juga isu pada penelitian kualitatif secara umum gitu. Tapi pada framework analysis ini biasanya memang membership validation ini diangkat gitu. Kemudian yang berikutnya adalah grounded theory. Nah, grounded theory ini memang agak mirip dengan thematic analysis karena tadi dia berangkat dari data. Jadi datanya benar-benar dibaca, dan memang karena grounded theory ini merupakan basis dari thematic analysis. Yang namanya peneliti kalau di grounded theory ini berusaha untuk menganalisa data dengan cara mencari tema yang diturunkan dari konten ataupun temuan yang dia temukan pada transkrip ataupun pada data yang dimiliki, dan peneliti harus memutuskan apakah satu tema yang dia temukan itu worth it ataupun ya menurut dia harus dieksplor lebih dalam gitu dibandingkan yang lain. Sehingga kalau kita berbicara tentang grounded theory ini ya sama artinya dengan kita peneliti itu berusaha untuk menemukan teori baru gitu. Karena memang dasarnya ataupun turunannya dari sosiologi, yang namanya grounded theory ini dia punya peneliti grounded theory ini punya pandangan ataupun punya point of view bahwa tidak ada yang namanya kebenaran yang single, kebenaran yang mutlak gitu. Yang ada adalah orang ataupun komunitas memiliki pengalaman yang berbeda dibandingkan orang yang lain gitu. Dan ini bisa dimulai dari pertanyaan ataupun pada saat proses pengambilan data. Jadi kalau pada grounded theory ini dia berusaha untuk mengkonstruk teori, membangun teori tadi berdasarkan misalnya satu tema yang menurut dia worth it untuk dieksplor lebih dalam. Gitu.
Tetapi memang biasanya untuk grounded teori ini banyak dilakukan oleh peneliti yang memang sudah cukup expert ya gitu, karena memang butuh skill praktis ya, praktik dan juga pengalaman. Kemudian yang berikutnya adalah discourse analysis. Nah, discourse analysis ini biasanya sering digunakan pada peneliti-peneliti sosial karena sangat berkaitan dengan penggunaan bahasa ataupun bagaimana yang namanya individu, seorang individu itu dia memiliki ataupun bisa memenuhi personal, social, political project ya, melakukan project-project politis, project-project personal, project-project sosial, tapi disampaikan dan yang diteliti itu adalah penggunaan bahasa yang dia pakai gitu. Agak-agak mirip dengan semantik, tetapi kalau semantik lebih fokus ke language-nya, tapi kalau ke discourse tetap lebih ke social rules. Jadi bagaimana menggambarkan bagaimana yang namanya penggunaan bahasa itu bisa berkontribusi terhadap peran-peran sosial oleh seseorang dan bagaimana mereka memahami peran-peran itu gitu. Jadi tujuan dari discourse analysis ini lebih ke berusaha untuk memahami apa yang orang-orang lakukan, apa yang seseorang lakukan, apa yang partisipan itu lakukan dengan bahasa yang mereka miliki di situasi yang mereka berada saat itu gitu. Tadi karena memang discourse analysis ini merupakan evolusi dari studi linguistik sih sebenarnya, sehingga memang sangat menekankan penggunaan bahasa. Di sini ada beberapa prinsip umum dari kualitatif data analysis ataupun data analisa kualitatif. Sangat penting sebenarnya yang namanya peneliti itu untuk bisa mengenali perspektif mereka gitu. Karena tujuannya nantinya adalah benar nggak sih apa yang pandangan kita itu sesuai dengan apa yang mereka ataupun partisipan kita katakan gitu. Makanya ada yang namanya respondent validation atau membership validation. Selain itu, prinsip dari QDA adalah seek alternative explanation. Jadi kita harus mencari penjelasan alternatif. Caranya bagaimana? Caranya salah satunya adalah dengan sering-sering berkonsultasi dengan mungkin dengan peneliti, dengan co-author, dengan pembimbing misalnya, ataupun dengan teman ya, dengan kolega, sehingga memungkinkan yang namanya peneliti itu bisa membuka wawasan. Oke, berarti dia melakukan hal ini karena karena didorong oleh, bisa jadi gitu ya, menurut kita. Contohnya ya, saya pernah melakukan penelitian, kemudian yang saya temukan ibu hamil G3, dia datang G1 trimester 3 datang untuk K1 di puskesmas yang baru karena dia baru pindah domisili. Dia hanya ditemani oleh ibunya, bukan suaminya gitu ya. Kemudian bersikap apatis pada saat dilakukan anamnesa dan dilakukan pemeriksaan. Kemudian setelah dilakukan investigasi secara mendalam, ternyata dia hamil dengan pacarnya, tetapi dia menikah dengan orang lain. Dan di sini orang lainnya adalah dilalahnya, orang lainnya itu adalah laki-laki yang anak laki-laki dari ibu yang punya kontrakan. Nah, ibu yang punya kontrakan ini ternyata bertemu dengan si ibu ini gitu ya, yang mendampingi ketika si ibu ini mencari rumah kontrakan untuk menyembunyikan dalam tanda kutip anaknya yang hamil di luar nikah. Kemudian si ibunya ini bertemu dengan si ibu kontrakan, dan ibu kontrakannya berkata ataupun menawarkan gimana kalau misalnya anak saya dinikahkan saja dengan anakmu, yang saat itu anaknya sedang hamil gitu ya, dengan laki-laki yang tadinya adalah pacarnya. Nah, saya hanya mencari tahu, pada saat itu penelitian saya adalah saya mencari tahu bagaimana kondisi psikologi si ibu hamilnya. Saya tidak mencari tahu alasan mengapa ibu yang sedang hamil ini, si neneknya itu ya, menikahkan anaknya.
saya hanya bisa menduga-duga gitu. Sehingga saya mencoba untuk mencari penjelasan alternatifnya. Oke, ini mungkin karena memang pada kondisi sosial di Indonesia yang namanya hamil di luar nikah itu dianggap melanggar norma agama, norma dan juga norma sosial gitu. Selain itu juga bisa jadi saya mencoba untuk mencari tadi explanation alternatif explanation, penjelasan alternatif lainnya. Bisa jadi si ibu ataupun si nenek ini berpikiran bahwa harus ada yang bertanggung jawab terhadap kehamilan putrinya gitu. Karena nantinya siapa yang akan jadi ayah? Ingat yang namanya kalau di Indonesia kan anak yang dilahirkan tanpa ayah gitu, itu mungkin untuk pengurusan administrasinya agak-agak beribet ya. Nah, dan kalau kita sudah berbicara mengenai administrasi, itu juga nanti akan berkaitan juga dengan akte lah, kemudian BPJS lah. Kalau sudah berbicara tentang akte, berarti nanti ya berkaitan juga dengan bagaimana sekolahnya dan sebagainya. Nah, di sini saya mencoba untuk menarik kesimpulan pada akhirnya bahwa yang namanya kehamilan itu bisa jadi tambahan, bukan tambahan, burden, beban pada seorang perempuan gitu. Dan ya hal-hal seperti ini yang peneliti kualitatif nantinya akan lakukan gitu. Jadi mencoba untuk mencari penjelasan alternatif gitu. Nah, kemudian prinsip lainnya adalah sebaiknya memang kita work closely with same language key informant familiar with the languages. Jadi kita sebisa mungkin meneliti dengan partisipan yang kita paham bahasanya gitu, dan perspektifnya. Seperti misalnya saya melakukan penelitian saya ya di Jogja, di Jawa, saya orang Jawa gitu ya, sehingga saya paham konteksnya. Makanya penekanannya tadi pada penelitian kualitatif, konteks is crucial. Karena yang bisa memahami konteks itu adalah peneliti, dan tugas peneliti adalah menyampaikan kepada reader, kepada pembaca. Ya, ini agak menarik juga ketika misalnya kita melakukan penelitian di tempat yang misalnya Anda nantinya melakukan penelitian di Jawa, padahal Anda orang Sumatera. Nah, gimana ya caranya? Nanti mungkin akan ada beberapa upaya yang harus dilakukan, seperti misalnya Anda mencoba untuk menggali dulu secara mendalam berbagai macam informasi. Tidak serta-merta Anda tidak bisa gitu, tetapi mungkin dibutuhkan waktu supaya Anda bisa lebih familiar dengan situasi ataupun dengan konteks. Nah, konteks di sini yang berikutnya tadi ya, konteks is critical, konteks is important. Konteks itu penting dan sangat kritis. Bisa jadi physical ya, historical, sejarah, social, political, secara politis, secara organisasi. Jadi kalau misalnya Anda melakukan penelitian di puskesmas tapi sebelumnya Anda tidak pernah tahu ataupun tidak paham sama sekali bagaimana pola kerja di puskesmas, maka itu akan susah. Itu termasuk konteks individu. Ada saling keterkaitan antara satu konteks dengan yang lain, seperti misalnya tadi dari contoh penelitian saya, ada konteks sosial, ada konteks ekonomi, ada konteks budaya, dan juga mungkin agama gitu ya pada penelitian saya. Dan kita harus bisa mengidentifikasi kemungkinan perspektif lainnya. Jadi convergence or divergence. Jadi adanya penyempitan ataupun perluasan dari perspektif yang mungkin berpengaruh terhadap konteks yang sedang kita teliti ini, yang bisa sangat mempengaruhi faktor-faktor kontekstualnya. Tadi kayak misalnya, yang bisa saya identifikasi yang sangat berpengaruh adalah faktor agama, faktor budaya, kemudian faktor sosial ekonomi gitu. Ada lagi nggak ya yang mempengaruhi? Mungkin bisa jadi faktor yang terkait dengan yang misalnya berkaitan dengan kehamilan di luar nikah, ya fisikal gitu ya. Bagaimana nantinya mungkin bisa jadi si ibu memutuskan anaknya untuk menikahkan anaknya dengan orang lain itu karena berpikiran supaya nanti anaknya ada yang mengurus secara fisik gitu ya, ada yang mengurus secara tanggung jawab terhadap si anak perempuannya itu gitu.
tanpa menyadari bahwa akhirnya yang saya temukan si ibu ini merasa sangat depres, merasa sangat tertekan dengan pernikahannya yang dalam tanda kutip dipaksa. Prinsip lain pada qualitative data analysis adalah bagaimana peran satu teori ini bisa membantu pendekatan pada saat analisa. Itu sebabnya yang namanya scoping review, literatur review, ataupun ya penulisan bab 2 itu sebenarnya sangat-sangat krusial. Itu krusial dari mana? Ya supaya kita bisa tahu sebenarnya penelitian apa saja sih yang sudah membahas tentang topik yang sudah kita yang akan kita teliti. Kemudian kita juga bisa melihat, oke, dari penelitian-penelitian yang ada sebelumnya, mereka pakai teori apa nih gitu. Seperti misalnya saya di penelitian saya yang terakhir, saya menggunakan teori biopsikososial itu oleh George Engel. Jadi ada teorinya yang memang menekankan bahwa kesehatan itu tidak hanya kesehatan fisik saja, tapi ya ada psikologis, ada sosial gitu. Kemudian begitu pula dengan pendekatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Kalau selama ini mungkin pendekatannya adalah pendekatan biomedis, ya datang ke puskesmas, yang dilakukan screening, yang dilakukan pemeriksaan adalah yang terkait dengan komplikasi, pencegahan komplikasi yang bersifat fisik, ya. Misalnya cek gula darah untuk mengetahui si ibu punya diabetes atau enggak, cek tekanan darah untuk tahu si ibu punya hipertensi atau enggak, dan sebagainya. Tetapi tidak dilakukan yang namanya assessment ataupun penilaian psikososial. Nah, sehingga memang yang namanya menentukan ataupun mengidentifikasi teori pada saat kita melakukan analisa data ini akan sangat-sangat bermanfaat. Termasuk juga bermanfaat pada saat kita menuliskan report ataupun laporan. Dan memang nantinya pada saat teman-teman menuliskan tesis ini harus didiskusikan lebih lanjut ya dengan pembimbing, khususnya karena nantinya harus menentukan ini mau pakai teori apa ya gitu. Yang namanya teori itu bukan hanya sekedar, ingat, yang namanya teori itu bukan hanya sekedar kayak picking cherry gitu, ngambil ini, ngambil itu, ini sesuai, ini tidak sesuai, yang sesuai dengan data kita maka kita ambil, itu enggak. Biasanya dalam satu penelitian itu minimal yang bagus ya, penelitian yang memang sangat berkualitas itu minimal menggunakan satu teori ataupun satu pendekatan. Ada juga yang menggunakan 2 teori gitu ya. Tetapi ini nanti mungkin akan dibahas entah mungkin pada saat penulisan report ya misalnya. Jadi kita tidak serta-merta menuliskan reportnya berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, tetapi benar-benar teori dengan penelitian sebelumnya berbeda ya. Jadi kayak misalnya ada teori yang digunakan oleh Bu Andari di tesisnya, seingat saya itu teori tentang power relation punyanya Foucault gitu. Bagaimana yang namanya power relation itu, seingat saya garis besarnya bagaimana yang namanya power ataupun kekuatan itu bisa menyebar ke semua lini gitu. Dan yang ditekankan oleh penelitiannya Bu Andari itu power of religion kalau saya nggak salah, karena memang penelitian Bu Andari untuk tesis S3-nya, jadi kalau di Inggris itu yang namanya tesis itu merujuk ke penelitian S3, sedangkan disertasi itu merujuk ke penelitian S2. Jadi terbalik ya dengan kita. Karena penelitian tesisnya Bu Andari itu terkait dengan bagaimana pengalamannya remaja ya yang memiliki anak gitu, yang hamil di luar nikah gitu, pengalaman kesehatan reproduksinya dan sebagainya. Dan penekanannya ternyata teori yang digunakan memang sangat tepat gitu ya, yaitu dengan menggunakan power relation punyanya Foucault. Nah, di sini juga yang harus kita perhatikan pada saat kita melakukan qualitative data analysis, kita harus memberikan perhatian yang lebih terhadap kasus-kasus yang mungkin menurut kita unik gitu, defiant cases. Jadi berbeda dengan kalau pada penelitian kuantitatif itu semakin besar, semakin banyak yang berbicara tentang yang menjawab tentang apa gitu ya, maka
akan semakin signifikan. Nah, itu enggak. Tetapi kalau pada penelitian kualitatif itu enggak ya. Kalau pada penelitian kualitatif justru misalnya ada satu suara atau ada dua suara saja yang berbicara tetapi unik gitu ya, temuannya unik gitu ya. Ini harus kita angkat gitu karena itu temuan gitu. Itulah keunikan dan keunggulan dalam tanda kutip pada penelitian kualitatif. Kita bisa menangkap suara-suara minoritas lah intinya gitu. Dan juga tujuannya apa dengan kita mengangkat pendapat yang mungkin agak unik ini gitu ya, ataupun data yang agak unik yang mungkin jadi defiant gitu, kasus yang berbeda daripada yang lainnya, ini untuk memberikan insight yang baru. Dan juga mungkin bisa jadi ini mengarahkan peneliti ataupun peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian lebih lanjut gitu tentang apa yang kita temukan. Prinsip yang lain ya dari penelitian dari qualitative data analysis ini adalah datanya non-linear ataupun iteratif proses, tadi bolak-balik. Tadi ada numerous round of questioning, jadi kita bertanya apa yang dimaksud dengan si ibu menyampaikan ini ya. Kemudian kita melakukan refleksi. Oke, maksudnya adalah ini. Misalnya bahwa yang saya tangkap dari si ibu yang hamil tadi, yang hamil dengan pacarnya kemudian menikah dengan ibu kontrakan ya, anaknya ibu kontrakan. Oke, yang dimaksud ketika dia menyampaikan bahwa saya tidak kuat mbak, saya masih ingat sekali karena dia menyampaikan saya tidak kuat mbak, saya nggak kuat mbak. Jadi dia sambil diam, banyak diam, nangis gitu. Oke, saya merefleksikan bahwa dia merasa sangat tertekan dengan perkawinannya, dengan pernikahannya. Refreshing, kita memparaphrase, merefresh, jadi menggunakan kata-kata yang kita miliki, kata-kata kita sendiri ya, untuk menggambarkan apa yang dialami oleh si ibu itu. Kemudian kita analisa dan kita teori, ambil apa ya, kita buat, bukan theorizing sih ya, setelah menganalisa tadi kita mungkin mengkaitkan juga dengan teori yang ada dan setelahnya memverifikasi setelah melakukan beberapa diskusi gitu dengan pembimbing, diskusi dengan co-author gitu, kita memverifikasi benar nggak gitu yang disampaikan. Tapi itu tidak wajib ya, nanti akan saya bahas pada topik rigor gitu. Jadi yang namanya member validation itu tidak wajib, tetapi memang sangat bagus untuk meningkatkan kualitas pada penelitian kualitatif. Yang berikutnya saya akan membahas mengenai thematic analysis. Jadi thematic analysis yang mau saya kenalkan ini yang disampaikan ataupun ini sumbernya adalah punyanya Brown and Clark. Brown and Clark menyampaikan ataupun menuliskan bahwa thematic analysis ini merupakan satu metode secara sistematis untuk mengidentifikasi, mengorganisir, dan juga menawarkan satu insight tentang pola yang ada pada penelitian, pada data penelitian kualitatif ya, tentang makna ataupun tema-tema yang ada gitu. Jadi pola dari tema, pola dari makna dari hasil temuan datasetnya pada penelitian kualitatif. Yang namanya thematic analysis ya, ini melibatkan proses membaca transkrip, membaca data yang sangat hati-hati dan harus diulang-ulang, rereading of data. Jadi bacanya nggak hanya satu kali, bisa 3, 4, 5, 6 kali gitu. Bahkan baca satu kalimat aja itu kita bisa benar-benar mencoba untuk mendalami lagi, ini apa ya maknanya gitu. Nah itu. Kemudian pada thematic analysis ini biasanya tema-tema diidentifikasi dan digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang secara spesifik dituliskan biasanya pada bab 1 ya. Thematic analysis ini sendiri memang merupakan satu pencarian tema yang temanya itu dikumpulkan dan dianggap penting untuk mendeskripsikan fenomena ataupun satu kondisi, satu topik penelitian yang sedang kita evaluasi, yang sedang kita teliti.
melibatkan proses yang sangat sistematis tadi ya, mulai dari mengidentifikasi tema sampai benar-benar harus baca data secara berulang. Thematic analysis itu merupakan metode yang cukup populer, yang cukup aksesibel, fleksibel ya pada qualitative data analysis. Biasanya peneliti kualitatif junior ataupun awal ya, yang novice gitu ya, yang masih awal-awal gitu, pasti akan dikenalkan tentang basic skillnya thematic analysis ini. Bagaimana sih kita yang namanya peneliti itu bisa engage ataupun paham benar-benar tentang data yang kita miliki gitu. Dan oleh karenanya memang thematic analysis sangat cocok, karena tadi thematic analysis itu kita benar-benar baca transkrip per transkrip, kalimat per kalimat yang disampaikan oleh partisipan. Ya, biasanya juga pada thematic analysis ini kita mengidentifikasi topik-topik yang dibicarakan ataupun topik-topik yang diangkat dengan mencari tahu adanya kesamaan ataupun similarities gitu, ataupun kebiasaan. Biasanya gimana? Apa sih yang biasanya terjadi? Tetapi seringkali mungkin tadi kita juga harus fokus kepada kasus-kasus yang unik ataupun kepada temuan-temuan yang lain dari biasanya. Kita juga tadi harus cari polanya. Oke, ada kesamaan nih bahwa kayaknya kok semua, hampir kebanyakan partisipan saya menganggap bahwa kehamilan itu merupakan satu beban gitu. Jadi hasil temuan saya, kebetulan saya melakukan case study di 2 tempat ya. Yang satu tempatnya itu ada di tempat pedesaan, katakanlah ya rural area. Yang satu tempatnya di daerah urban, jadi di kabupaten yang lebih maju lah gitu. Nah, di yang daerah pedesaan, di kabupaten yang daerah pedesaan yang saya temukan, tema yang saya temukan adalah yang namanya kehamilan itu menambah beban. Tetapi pada kabupaten yang lain ya, pada kabupaten yang lain yang saya temukan adalah kehamilan itu merupakan beban tersendiri. Jadi bebannya adalah kehamilan gitu. Jadi ada 2 perbedaan. My pregnancy is my burden sama my pregnancy added my burden. Jadi kalau yang di pedesaan ada yang menganggap bahwa kehamilan saya ini merupakan menambah beban, tapi kalau yang di daerah perkotaan yang saya temukan adalah kehamilan saya merupakan beban. Ini kan 2 hal yang sangat berbeda. Dan itu saya temukan dari pattern, dari pola dari hasil membaca dan hasil analisa tematis ini gitu. Ya, pada thematic analysis menurut Brown and Clark, jadi Brown and Clark ini, Victoria Brown and Clark ini, mereka menemukan thematic analysis itu di tahun 2006. Silahkan bisa dicari, sumbernya banyak ya. Langkah-langkahnya ini melibatkan setidaknya minimal ada 6 tahapan. Yang pertama, familiarizing with the data. Bagaimana yang namanya peneliti itu mencoba untuk lebih familiar dengan datanya. Caranya gimana? Ya dengan dibaca berulang-ulang datanya, dengan dibaca berulang-ulang hasil transkripnya. Kemudian setelah itu generating the initial codes. Jadi menemukan ataupun menuliskan kode-kode awal. Nanti apa sih kode gitu ya? Nanti akan saya sampaikan. Kemudian yang berikutnya mencari tema, searching for themes. Jadi mencari tema. Langkah berikutnya adalah mereview tema. Oke, kalau temanya seperti ini, penjelasannya adalah apa ya gitu. Nah, jadi itu review themes. Jadi bolak-balik. Makanya saya bilang yang namanya qualitative data analysis itu bolak-balik. Setelah itu yang berikutnya adalah defining and naming themes. Jadi benar nggak ya kalau nama temanya saya buat seperti ini? Oke, kalau nama temanya seperti ini berarti definisinya tentang ini. Ada subtema di dalamnya, ada apa saja. Nah, kemudian langkah terakhirnya adalah membuat laporan. Ya,
Jadi ini garis besarnya untuk 6 langkah thematic analysis berdasarkan Brown and Clark ya. Tadi yang pertama familiarizing with the data, the interview transcript dibaca ya, transkrip interview ataupun datanya gitu ya. Pokoknya dibaca dan dibaca lagi berulang-ulang oleh peneliti. Penelitinya bisa jadi lebih dari satu. Langkah yang kedua generating initial code. Jadi ada notes, ada catatan-catatan yang ditambahkan pada data yang kita temukan. Nanti apa sih coding itu gitu ya. Kemudian yang ketiga, coding-coding yang ada, kode-kode yang ada, kode-kodenya ini digrupkan. Jadi di grouping, jadi dikelompokkan. Dan tema-tema awal ini dibentuk. Kemudian yang berikutnya, langkah berikutnya, tema-temanya direview dan dijawab gitu. Kira-kira mohon maaf. Kira-kira kalau temanya seperti itu, apakah sesuai dengan yang di pandangannya pembimbing ataupun peneliti lainnya, sehingga makanya memang idealnya yang namanya penelitian kualitatif itu paling tidak minimal ada 2 authors gitu. Karena harus di challenge dalam artian ini benar nggak kalau temanya seperti ini tadi. Jadi ini proses reviewing tadi ya, reviewing themes, jadi mereview tema. Oke, kalau temanya seperti ini harusnya di dalamnya ada bahasan tentang apalagi ya gitu. Nah, kemudian yang berikutnya, langkah berikutnya kita beri nama temanya ya. Ini diinterpretasi dan setiap tema itu benar-benar dibangun gitu. Dan yang terakhir adalah menuliskan laporan. Ya, ini adalah beberapa terms ataupun beberapa istilah dalam data analisa kualitatif. Kita mulai dari yang awal. Yang awal itu di bawah sendiri gitu. Itu adalah teks atau raw data, data mentah. Ya, berupa transkrip ataupun isi percakapan tentang pengalaman ataupun fenomena tertentu yang sedang diteliti gitu ya. Kemudian ada codes atau kode gitu ya. Prosesnya dinamakan coding proses. Nah, coding ini ataupun codes ini merupakan label dari spesifik informasi spesifik yang ada di data yang digunakan untuk membangun membangun satu, jadi seperti seolah-olah kayak istilah gitulah, terms ataupun istilah yang pertama kali ada dalam pikiran Anda ketika Anda membaca satu transkrip ya, membaca satu kalimat ataupun satu jawaban dari pertanyaan yang Anda ajukan kepada partisipan. Itu codes. Jadi ibaratnya kayak ya sebenarnya seperti apa yang terfikirkan dalam pikiran Anda gitu. Itu gampangannya kalau codes. Kemudian themes ya ataupun patterns, tema ataupun pola ini merupakan hasil temuan ataupun rangkuman dari hasil grouping kode-kode yang ada. Dan emerging patterns ataupun tema-tema yang muncul ini biasanya ya tadi berdasarkan kode-kode yang didapatkan dari keseluruhan hasil data interview ataupun data observasi ataupun data apapun yang Anda miliki pada penelitian kualitatif. Jadi memang pada proses data analisis pada penelitian kualitatif ini merupakan proses yang sangat kontinum, proses yang sangat berkesinambungan, aktivitas yang memungkinkan peneliti untuk mencari makna, tadi ya, untuk mengambil makna dari data yang ada gitu. Dan dirubah tadi, jadi data-datanya teks misalnya ya, itu dirubah menjadi pola-pola tematik tertentu, pola-pola tema tertentu. Dan memang ada hierarkinya tadi ya, mulai dari membaca, kemudian membuat coding, kemudian coding-codingnya kalau sudah di grouping, ya kalau sudah di grouping berarti atau dikelompokkan, kode-kodenya kalau sudah dikelompokkan nanti dirubah jadi temanya ini di challenge gitu ya, kira-kira benar apa enggak ya, di review kembali, diulang kembali, prosesnya bisa bolak-balik
sampai akhirnya kita benar-benar bisa mendefinisikan bahwa oke, tema tentang kehamilan saya merupakan beban itu membahas tentang apa saja di dalamnya gitu. Dan di slide selanjutnya nanti kita akan membahas tentang proses-proses itu. Ya, sebenarnya apa sih itu coding? Coding itu tadi ya merujuk ke label untuk satu fitur dari data. Jadi merupakan indikator-indikator dari data kualitatif kita yang sangat potensial relevan ya dengan pertanyaan penelitian yang kita miliki. Dan apa saja sih sebenarnya yang bisa di-coding? Ini contohnya ya, ada field notes ya, catatan lapangan, transkrip dari hasil wawancara, catatan observasional ya atau observasi, kemudian gambar ya atau foto, kemudian rekaman suara ya atau mungkin suara itu sendiri gitu. Itu juga bisa di-coding. Oleh siapa sih sebenarnya yang bisa mengcoding? Ya, ini seseorang yang berpartisipasi dalam pengambilan data di lapangan. Jadi misalnya kita punya tim data lapangan gitu ya, ini juga bisa di-coding oleh seseorang yang benar-benar paham dengan konteks ataupun situasi pada saat dilakukan pengambilan data. Atau seseorang yang punya pemahaman yang sangat mendalam terkait dengan pertanyaan penelitian yang kita miliki gitu. Kemudian kapan coding itu harus dilakukan? Coding harus dilakukan segera setelah 1 atau 2 kali kita membaca data. Gitu, minimal ya, minimal 1 atau 2 kali setelah kita membaca data mentah gitu. Ya, di sini adalah merupakan tahapan bagaimana kita bisa melakukan coding secara sistematis gitu. Pengkodean secara sistematis. Kita harus bertanya pada saat kita membaca data, membaca transkrip lah misalnya gitu ya. Kalau datanya adalah transkrip interview, kita harus bertanya pada diri kita sendiri, siapa ini yang ngomong? What is this saying? Ya, apa maksudnya gitu? What does it represent? Maksudnya apa gitu? Mewakili apa sih sebenarnya? Kemudian contohnya apa? What is this an example of? Ini merupakan contoh dari apa ya gitu ya. Misalnya ketika saya membaca satu transkrip yang menyatakan tentang tadi misalnya masih dikaitkan dengan hasil penelitian saya, bagaimana dia sangat-sangat kecewa terhadap pernikahannya gitu ya, terhadap apa yang sudah dilakukan oleh ibunya yang memaksa dia untuk menikahi orang lain padahal dia hamilnya dengan pacarnya. Nah, kemudian what do I see is going on here? Apa yang Anda lihat dari hal yang Anda baca? Nah, di sini misalnya kalau misalnya saya merangkum itu dalam satu coding, membuat coding gitu ya, ada statement, saya kecewa, saya nggak kuat mbak gitu. Nah itu berarti yang bisa saya coding adalah tadi, misalnya dia mengatakan saya tidak kuat mbak gitu. Yang bisa saya coding adalah satu, kekecewaan, ya, kemudian yang kedua adalah kesedihan, yang ketiga adalah keputusasaan gitu ya, misalnya gitu ya. Karena kita harus menggambarkan apa yang terjadi gitu. Kemudian what kind of events are at issue here? Situasi apa sih yang sedang berlangsung di sini? Jadi ketika saya misalnya membaca transkrip dari hasil penelitian yang saya lakukan bahwa si perempuan ini ternyata pernah diancam oleh suaminya bahwa kalau dia nekat untuk pergi ke rumah ibunya, karena dia dilarang untuk pergi ke rumah ibunya. Jadi ada another issue kan, ada permasalahan lainnya dari pernikahan yang dia jalani. Dia dilarang untuk kalau siang hari ataupun kalau pagi hari untuk berkunjung ke rumah ibunya, dan dia harus tetap tinggal di rumah suaminya itu. Suaminya mengancam, soalnya kalau misalkan saya pergi ke rumah ibu saya, itu suami saya udah ngancem bahwa dia nggak mau tanggung jawab lagi terhadap saya dan anak saya gitu. Nah, di sini what kind of events are at issue here? Ancaman, bentuk ancaman berarti ya. Dia tidak mengatakan bahwa dia diancam, tapi saya
suami saya bilang bahwa dia tidak mau bertanggung jawab lagi. Nah, ketika kita membaca data itu, otomatis yang ada di pikiran kita, satu, ancaman, yang kedua adalah bentuk KDRT, dalam artian KDRT-nya di sini mungkin yang terkait dengan ekonomi gitu ya, karena bentuk-bentuk KDRT ataupun intimate partner violence atau kekerasan dalam rumah tangga itu kan bermacam-macam. Ada yang fisik, ada yang psikologis, ada yang ekonomi. Nah, mungkin di sini bisa kita masukkan bahwa ini adalah kekerasan psikologis ataupun kekerasan ekonomi gitu. What is this trying to convey? Pesan apa yang berusaha dia sampaikan? Oke, berarti dari kalimat dia yang menyampaikan bahwa saya tidak tahan, saya tidak kuat, dia menyampaikan seolah-olah ingin mengakhiri pernikahannya gitu. Menurut dia itu adalah jalan keluar yang terbaik gitu. Jadi ketika kita membaca transkrip gitu ya, udah tulis aja pokoknya apapun yang ada di pikiran Anda gitu ya. Oke, ini maksudnya apa? Percakapan seperti ini, kalau jawabannya seperti ini, ada kenapa dia berkata seperti ini, kekecewaan tadi ya, kesedihan, kemudian ternyata ada KDRT di dalamnya. Nah, hal-hal seperti itu yang harus Anda tulis dalam bentuk catatan di transkrip yang Anda miliki gitu. Dan itulah yang nantinya akan jadi kode. Nah, kalau tadi coding ataupun kode, yang berikutnya adalah tema atau themes. Nah, kalau tema ini lebih apa ya? Jadi kayak payungnya kode lah, payungnya kode-kode yang sudah kita susun. Jadi dia menggambarkan pola yang ada dalam data yang kita miliki. Dia bersifat lebih luas daripada kode yang sudah kita buat tadi, yang sudah kita tuliskan. Dan temanya bisa berbentuk ini adanya hubungan antar kode satu dengan kode yang lain dan juga antar dengan datanya gitu. Dan tema ini sebenarnya lebih menggambarkan sesuatu pada data yang terkait dengan pertanyaan penelitian kita gitu. Jadi pertanyaan penelitian saya adalah sebenarnya pertanyaan yang umum ya, pertanyaan besarnya. Bagaimana sebenarnya tenaga kesehatan menilai kondisi kesehatan psikologis pada ibu hamil di puskesmas gitu. Nah, tetapi ada beberapa pertanyaan turunan, seperti misalnya saya mencoba untuk menginvestigasi permasalahan yang mungkin dimiliki oleh ibu hamil yang melakukan K1 gitu, yang terkait dengan kondisi psikososialnya gitu. Nah, itu jadi mungkin bisa jadi temanya berkaitan dengan itu. Kemudian tells a story from a group of code. Jadi menggambarkan cerita sebenarnya dari gabungan kode-kode yang sudah kita buat gitu. Dan tema itu sebenarnya benar-benar menggambarkan sesuatu yang important, sesuatu yang sangat penting tentang data yang kita miliki gitu. Dan ini menggambarkan mewakili pola respon bagaimana data itu berbicara gitu. Jadi misalnya tema yang saya miliki tadi selain my pregnancy added a burden atau my pregnancy is my burden gitu ya. Ada lagi tema yang saya buat dari hasil penelitian saya adalah it's not easy to ask about psychological health. Jadi tidak mudah untuk bertanya tentang kesehatan psikologis gitu. Itu tema saya. Tema ini bisa berasal dari mungkin quotes ataupun petikan wawancara ataupun statement yang menurut kita menarik yang ada di petikan interview data interview yang kita punya. Bisa juga kita bikin sendiri gitu, sehingga saya menuliskannya it's not easy to ask about mental health gitu. Itu merupakan salah satu gambaran bagaimana, jadi temanya itu bercerita mengenai bagaimana tenaga kesehatan mengalami kesulitan sebenarnya untuk bisa menggali perasaan ibu hamil pada saat melakukan kunjungan ANC K1 pada saat K1 gitu. Jadi mulai dari mungkin waktu ya, kemudian kebiasaan, kemudian ketidakmampuan dalam artian mereka merasa tidak percaya diri karena mereka merasa tidak punya skill, merasa tidak kompeten gitu.
Dan juga di dalamnya saya ingat sekali ada statement ataupun saya menuliskan ketakutan tenaga kesehatan seolah-olah membuka Pandora box gitu, kotak Pandora, kayak makan buah si malakama. Kalau misalkan saya tanya, tapi nanti jawaban ibunya ternyata bikin saya tidak bisa merespon balik, gimana ya? Tapi kalau misalkan saya jawab asal-asalan, nanti malah justru menjerumuskan si ibu gitu. Nah, jadi ada tema itu kan di bawahnya bisa ada subtema gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang bisa kita tuliskan sebagai tema. Jadi tadi mungkin bisa dari sesuatu bentuk tema itu bisa jadi sesuatu yang benar-benar kita ambil dari petikan interview yang menurut kita menarik. Tapi bisa jadi juga ya kita buat sendiri statementnya atau kalimatnya, seperti misalnya my pregnancy added my burden, kehamilan saya menambah beban hidup saya gitu. Nah, itu sebenarnya nggak ada di statementnya yang ada dalam partisipan interview saya, tetapi ternyata berdasarkan hasil data analisa saya, ternyata tema itu sangat cocok gitu. Nah, ini merupakan salah satu contoh tema gitu. Patterns in behavior, experiences, views, knowledge, or emotions in relation to the intervention or program being evaluated. Jadi tema itu merupakan salah satu pola dari entah perilaku, entah pengalaman, entah views ya, pandangan ataupun pengetahuan atau emosi yang terkait dengan program ataupun satu topik yang sedang kita teliti. Tadi kayak misalnya views ya, yang punya saya misalnya views atau pandangan. Itu adalah yang contohnya my pregnancy added my burden, kehamilan saya menambahkan beban hidup saya. Itu adalah perspektif, itu views. Atau yang experiences tadi contohnya yang dialami oleh tenaga kesehatan gitu, bahwa it's not easy to ask about mental health, tidak mudah untuk bertanya tentang kesehatan mental gitu. Itu merupakan experience. Jadi itu contohnya ya. Jadi bisa berbagai macam, bisa jadi perilaku, bisa jadi pengetahuan ya, atau emosinya gitu yang pengen kita sampaikan. Pada dasarnya, pada intinya, yang namanya kita membuat tema ini adalah supaya pembaca itu bisa benar-benar paham tentang hasil penelitian kita gitu. Ya, jadi mencari tema itu merupakan proses yang aktif yang memang pasti akan dimulai dari kita mencari kode, melakukan coding tadi ya. Kemudian kode-kode yang sudah kita kumpulkan itu kita punya daftarnya banyak. Setelah itu kita kelompokkan. Jadi kode-kode itu kan diidentifikasi berdasarkan data set yang kita miliki. Partisipan 1, partisipan 2, partisipan 3 mungkin ada di atas, di transkrip yang paling atas, kemudian mungkin di transkrip yang tengah dia juga mengatakan hal yang sama, di transkrip yang bawah dia juga mungkin mengatakan hal yang serupa gitu. Dan antar partisipan gitu, itu data set. Nah, pada fase ataupun tahapan ini kita benar-benar harus terfokus pada analisa di tingkat yang lebih tinggi. Jadi kita bukan hanya fokus terhadap kodenya saja, tetapi kita fokus pada ini sebenarnya pesan apa sih yang dimaksudkan oleh partisipan kita. Pesan apa sih yang ada di data ini? Apa yang bisa kita sampaikan kepada pembaca terkait dengan kode yang sudah kita temukan. Jadi ibaratnya kita kayak mau bikin payung tadi itu. Ya, ini tadi yang namanya penentuan tema itu benar-benar kita kayak mencari sesuatu yang lebih luas daripada sekedar kode, ya. Kemudian ya kita berusaha untuk mengumpulkan informasi yang lebih luasnya itu, tapi tetap harus relevan dengan kode-kode yang kita miliki. Jadi jangan sampai kodenya apa, tetapi habis itu nggak nyambung. Nah, di sini penekanannya mungkin bisa jadi kita memindahkan antar kode ke tema yang lain, ke payung yang lain, ke mangkok yang lain. Gampangannya mungkin seperti itu. Jadi kalau misalnya menurut kita ternyata
ini kayaknya penempatannya ada yang salah deh. Nah, berarti ya harus dipindahkan, dan itu berarti proses data analisa kita belum selesai. Kita harus bisa memastikan bahwa oke, berarti dalam satu tema ini dia mencakup informasi mengenai apa saja yang bisa ditrace berdasarkan kode apa saja, dan kode ini bisa ditrace ataupun bisa dilacak di quotes partisipan nomor sekian gitu. Sehingga memang ya ini benar-benar proses yang sangat aktif, proses yang memang menuntut peneliti untuk bisa memindah-mindahkan gitu ya. Bahkan mungkin kadang juga ada yang menggunakan secara manual tekniknya. Jadi pakai kertas sticky note ya, kertas berwarna warna-warni yang bisa ditempel gitu, dan itu ditulisnya berdasarkan kode. Misalnya kalau kertas warna kuning berarti dia kodenya tentang apa, kertas warna hijau dia kodenya tentang apa, dan kertasnya ini bisa dipindah-pindah gitu, kira-kira ini masuk kemana gitu. Jadi ada juga yang tekniknya manual seperti itu. Besok pada saat praktikum kita akan pelajari bersama-sama ya. Sebenarnya bagaimana sih kita bisa mengkoneksikan, menghubungkan kode dan tema-tema yang sudah kita identifikasi gitu. Ya, caranya tadi dengan cara mereview kode dari data yang sudah kita miliki, kita lihat persamaannya, ada kesamaan apa enggak, atau ada overlap apa enggak, ada perbedaan apa enggak. Nah, ini harus kita lihat. Dan memang ini proses yang sangat aktif, bahkan seringkali berulang. Dan kita harus memastikan ataupun mengidentifikasi ada perbedaan antar grup gitu, antar tema gitu ya. Grup itu yang nantinya jadi tema kan. Dari grouping ini harus berbeda antara grouping satu dengan grouping yang lain. Mangkok yang satu ataupun payung yang satu dengan payung yang lain itu harus berbeda. Karena kita benar-benar harus mempertimbangkan yang namanya tema ini, kalau misalkan ternyata agak-agak mirip, ya kenapa nggak dijadikan satu? Jadi makanya antara tema yang satu dengan tema yang lain itu harus koheren, harus berbeda, dan harus jelas gitu perbedaan antar keduanya gitu, atau beberapa di antaranya. Kemudian langkah selanjutnya setelah kita masukkan kode ke dalam mangkoknya tadi, kemudian mungkin memberi nama tema yang sudah kita tentukan atau yang akan kita tentukan, kita harus mereview kembali ya tadi, makanya ini disebut dengan active phase gitu ya, dan juga iteratif itu tadi berulang. Kita harus mereview kembali kode yang sudah kita ekstraksi gitu. Baca kembali semua ekstrak data yang sudah kita kolase, yang sudah kita kumpulkan untuk masing-masing tema. Semua kode yang sudah kita kumpulkan untuk masing-masing tema. Pertimbangkan, ini kira-kira kalau misalnya kita tampilkan dalam bentuk jalan cerita, ya itu sudah linear belum, sudah koheren belum. Karena seringkali memang ada baiknya yang namanya, tergantung temanya memang, tetapi saya lebih suka membuat tema itu dalam bentuk satu cerita. Satu cerita di sini ada storyline-nya, ada garis ceritanya. Misalnya mulai dari bagaimana keinginan si ibu, kemudian apa yang dia rasakan, ternyata apa yang dirasakan ataupun dialami oleh tenaga kesehatan. Kemudian kita lihat lagi di tema yang terakhir adalah bahwa ada sistem yang bermasalah di situ gitu. Jadi mulai dari yang paling kecil, misalnya mulai dari bagaimana ekspektasi ibu ketika dia ANC ataupun K1, ternyata dia benar-benar ingin ditanya gitu, sekedar ditanya gitu ya, sekedar di-assess, sekedar dinilai, sekedar ditanya apakah ibu baik-baik saja. Kemudian setelah itu ibu ternyata punya beban yang sangat berat yang terkait dengan kehamilannya, dan kalau kita sambungkan lagi ke dalam tema yang terkait dengan tenaga kesehatan, oke, tapi sayangnya tenaga kesehatan punya permasalahan yang tadi bahwa saya merasa kesulitan gitu. It's not easy to ask about mental health. Sulit sekali untuk tidak mudah untuk bertanya mengenai kesehatan mental. Sampai akhirnya di tema saya yang terakhir,
itu berbunyi tentang bagaimana sistem yang ada gitu. Jadi dalam satu studi kasus saya, kebetulan saya punya tadi megang 2 studi kasus gitu ya, di lahan A dan di lahan B, di site A dan site B. Masing-masing site itu ada 4 tema dan ada 2 tema yang berasal dari perspektifnya ibu dan 2 tema yang berasal dari perspektifnya tenaga kesehatan. Dan itu saya buat dalam bentuk storyline. Ini bolak-baliknya luar biasa gitu. Jadi tadi bahwa kayaknya ini nggak cocok deh kalau misalnya judul temanya ini. Kayaknya perlu saya pindah ataupun perlu saya ganti temanya. Oke, kalau yang terkait dengan tenaga kesehatan, sebaiknya kayaknya bisa jadi harusnya dipindahkan ke yang benar-benar fokus ke tenaga kesehatan. Karena awalnya di proses pencarian tema ini, saya sempat menggabungkan antara tenaga kesehatan dengan ibunya gitu, dengan service usernya, service user dan service provider saya gabungkan. Ternyata ketika saya buat dalam bentuk storyline, ini kayaknya akan lebih mudah dipahami oleh para pembaca apabila saya memisahkan data ataupun saya memisahkan tema yang saya temukan antara tenaga kesehatan dengan ibu gitu. Tapi ini benar-benar sangat bergantung dari data yang kita miliki. Tidak harus serta-merta itu dipisahkan antar subjek ataupun antar jenis partisipan. Karena bisa jadi mungkin makna dari data yang kita miliki akan lebih mudah dipahami, akan lebih menarik, akan lebih worth it untuk di-share dan dibaca kepada reader gitu ya, dibaca oleh reader kalau kita gabungkan partisipannya. Seperti misalnya saya punya satu kolega yang dia meneliti tentang bagaimana sih yang namanya pelaksanaan, kalau saya tidak salah ingat, pelaksanaan desa siaga, tapi yang terkait dengan kehamilan di satu desa di Surakarta gitu. Dan itu kan partisipannya ada berbagai macam, nggak hanya bidan, nggak hanya ibu, tapi ada tapi ada kepala desa, ada kader, ada tokoh agama gitu ya, nggak cuma tokoh masyarakat, ada tokoh agama, kemudian mungkin ada driver ambulan desanya. Kalau datanya dipisah-pisahkan per partisipan kan nggak memungkinkan ya, karena hanya satu ataupun hanya 2 biasanya untuk satu jenis partisipannya. Kadernya ada 2 gitu, kepala desanya ada 2 gitu, karena dia di 2 case tadi juga. Kalau dipisah-pisahkan seperti itu kan nggak menarik ya, sehingga dia bikin storyline-nya ya berdasarkan desa gitu, berdasarkan story, dan dia membuat story-nya itu mulai dari awal kehamilan, perjalanan saat hamil, sampai akhirnya menjelang persalinan. Nah, jadi tadi yang namanya storyline ini merupakan krusial kalau pada saat kita melakukan pelaporan di dari tema-tema yang sudah kita tentukan. Itu dan kita benar-benar harus memastikan validitas dari masing-masing tema terkait dengan data yang kita miliki. Jadi makanya tema 1 dia berbicara tentang apa saja, kodenya dari mana, dan kode ini didapatkan dari quotes ataupun petikan wawancara dengan siapa gitu. Ini harus bisa di-track gitu. Makanya biasanya pada penelitian kualitatif data yang di bawahnya tema itu mungkin ada subtema, dan di bawahnya lagi untuk membuktikan bahwa ini bisa di-trace, ini bisa dilacak gitu ya. Maka biasanya ada petikan-petikan wawancara, itu pasti kan ya. Nah, sering kali juga mungkin kita mesti membuat peta ataupun thematic maps gitu ya. Peta tematik dari data yang sudah kita miliki, subtema yang sudah kita buat, dan tema yang memayunginya gitu. Karena ya ini memang berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain, tetapi memang berdasarkan apa yang saya pelajari, dan ini juga saya adopsi dari pembimbing saya, kalau misalnya kita menggunakan gambaran visual antara tema dengan hubungan antar tema dan juga mungkin subtema yang ada di dalamnya gitu ya, yang memang merupakan gabungan dari kode-kode yang ada, bisa menarik gitu, bisa attract pembaca dan bisa memudahkan pembaca untuk memahami isinya gitu. Jadi entah itu dengan mind map, entah itu dengan, kalau yang punyanya teman saya, kolega saya yang penelitian tentang desa siaga itu dia bentuknya jembatan
Itu dia bentuknya jembatan, ada mulai dari jembatan ujung yang satu sampai jembatan yang lain, dan di sela-sela di antara ujung jembatan, kedua jembatan ini ada ada semacam fase-fase penghentiannya gitu. Maksudnya pelaksanaan kelas ibu hamil di sini siapa saja yang berperan, apa saja kendalanya, ataupun apa saja isu yang diangkat gitu ya. Itu kalau yang kolega saya. Kalau saya bentuknya seperti diagram gitu. Ini mohon maaf tidak bisa saya tampilkan karena memang belum saya publikasi dan datanya masih diretensi, masih ditahan sampai 5 tahun setelah saya lulus karena memang harus dipublikasi. Jadi bentuknya lingkaran, ada diagram, dan mulai dari diagram yang paling inti ataupun diagram yang paling kecil, lingkaran yang paling dalam, itu adalah individu, yaitu si ibu, kemudian di luarnya ini adalah tenaga kesehatan, lingkaran yang kedua, lapis keduanya, kemudian lingkaran lapis ketiganya ini adalah konteks sosial budaya, kemudian lingkaran yang paling luar, ada sistem dulu, ada sistem, kemudian lingkaran yang paling luar itu adalah konteks biopsikososial gitu. Karena memang sesuai dengan teori yang saya gunakan. Nah, untuk membantu visual representation ini, penggambaran visual ini ada beberapa macam juga yang bisa kita gunakan. Contohnya dengan menggunakan mind maps, itu juga bisa. Tabel atau data charting, itu juga bisa. Dan benar-benar bisa sangat membantu ini penggunaan data visualization. Jadi saya sangat-sangat merekomendasikan kalau Anda nantinya membuat penelitian kualitatif, untuk tampilan akhirnya ketika Anda sudah menemukan tema, codingnya sudah sesuai dengan tema, subtemanya sudah sesuai, coba buat penggambaran ataupun visualisasinya gitu. Jadi tidak hanya berhenti dengan penelitian ini memiliki sekian tema. Kemudian setiap tema ada beberapa subtema di dalamnya, yaitu bla bla bla. Enggak, tidak hanya deskriptif seperti itu, tetapi di awal Anda tampilkan gambar hasil data keseluruhannya sehingga oke, ini kayaknya menarik nih kalau misalkan mau saya baca. Karena pada kenyataannya untuk bisa dipublikasikan, adanya diagram ataupun visualisasi seperti itu benar-benar menarik reviewer. Nah, ini contoh penggambaran peta tematik gitu ya. Jadi di yang paling depan, grafik yang ataupun kotakan yang paling depan ini temanya apa. Dia bisa terdiri dari codingnya bisa apa saja gitu ya. Dan ini belum ketambahan kalau ada subtema di dalamnya. Jadi sangat diperbolehkan yang namanya tema, kemudian diturunkan dalam bentuk subtema, kemudian subtema dulu ini di tengah-tengah sebelum tema dan kode. Dan masing-masing subtema ini terdiri dari beberapa macam kode yang mungkin terkait dengan subtema yang sudah kita tentukan, dan subtemanya ini harus terkait dengan tema yang ada gitu. Kemudian yang berikutnya dari masing-masing kode ini ya tadi ini petikan-petikan quotes yang akan kita jadikan rujukan gitu. Intinya sangat-sangat fleksibel sebenarnya. Jadi bisa memungkinkan ada subtema, boleh juga enggak. Kalau misalnya ternyata subtemanya ini kayaknya mendingan berdiri jadi tema sendiri, itu juga diperbolehkan. Tetapi kalau misalkan menurut kita masih bisa dipayungi dalam satu tema, ya why not gitu. Kenapa kita tidak membuat subtema sendiri gitu. Ya, ini adalah contoh dari coding dan pengembangan tema yang saya buat pada penelitian saya. Semua bisa lihat masing-masing mulai dari quotes-nya dulu yuk gitu. Mulai dari quotes-nya dulu. Jadi partisipan quotes dari petikan wawancaranya partisipan. Di yang nomor 1 itu tertulis surprise, merasa terkejut karena saya nggak siap sebenarnya untuk hamil sejak awal ke pernikahan gitu. Sebenarnya saya berencana untuk hamil paling nggak 1 tahun setelah menikah, karena pengen punya uang, pengen ngumpulin uang dulu gitu ya, sehingga saya bisa punya rumah sendiri gitu. Nah, codingnya apa? Di sini coding yang saya tentukan ataupun yang saya buat adalah di sini ada unplanned pregnancy ya. Unplanned pregnancy itu tadi bisa jadi kejadiannya ya, experience-nya. Kemudian feeling surprise. Jadi emosi what to quote tadi ya, ingat ya.
apa sih sebenarnya yang di-coding? Bisa jadi emosi ya, ataupun perspektif, bisa jadi pengalaman. Ya, feeling surprise, merasa terkejut ya. Kemudian financial expectation, kejadiannya juga gitu. Harapan mengenai kehidupan ekonominya dia, kondisi ekonominya dia. Dari coding ini, sebelum berlanjut ke tema, ini memang saya kelompokkan jadi subtema dulu gitu, karena nantinya khawatir dalam satu tema itu terlalu besar ataupun terlalu luas, atau kalau terlalu banyak temanya, pembaca akan capek gitu, reader akan capek ketika membaca tulisan kita. Sehingga subtemanya di sini saya buatnya adalah Women's Personal Life Difficulties. Kesulitan hidupnya perempuan gitu. Di sini saya tuliskan premarital and unplanned pregnancy and economic problem. Kenapa kok ada premarital? Karena di partisipan lain ataupun di quotes yang lain itu juga ada yang punya premarital pregnancy atau kehamilan di luar nikah gitu. Dan ada economic problem di situ. Nah, dari subtim itu saya jabarkan, saya sempitkan lagi, direduksi kembali. Ingat pada prinsipnya yang namanya data analisa itu adalah data reduksi. Dikecilkan tetapi supaya nantinya bukan dikecilkan ya, tetapi supaya nantinya bisa memayungi banyak gitu. Jadi ya akhirnya saya buat initial teams-nya pregnancy as the problem. Jadi kehamilan saya itu sebagai masalah gitu. Inisial timnya kehamilan sebagai permasalahan. Tetapi ternyata berdasarkan hasil diskusi dengan pembimbing, ya berulang diskusinya panjang kali lebar, lama sekali gitu ya. Akhirnya diubah. Jadi tema akhirnya adalah My Pregnancy Added More Burden. Kehamilan saya menambah beban hidup saya gitu. Nah, untuk yang kedua gitu ya, itu kurang lebihnya sama, mungkin bisa dilihat. I cannot explain it. Saya nggak bisa jelasinnya karena saya belum menikah pada saat itu, dan saya hamilnya bukan sama pacar saya gitu. Ini orang lain yang saya selingkuh gitu. Jadi ini ceritanya juga agak unik karena dia hamil di luar nikah tapi dengan selingkuhannya, dan akhirnya menikah dengan selingkuhannya. Sama codingnya ada unplanned pregnancy, kemudian pregnancy out of wedlock atau premarital pregnancy, kemudian merasa takut, di situ ada feeling scared gitu ya. I'm afraid itu ya, jadi feeling scared. Subtemanya juga sama, kemudian tema akhirnya juga sama. Nah, kita lihat yang nomor 4 deh gitu. Yang nomor 4 itu saya mengcoding harapan ataupun ekspektasinya si ibu pada saat K1 gitu. Di situ saya bertanya, sebenarnya penting nggak sih Bu gitu, atau bagaimana pandangan ibu mengenai pengkajian lebih dalam tentang emosi yang ibu rasakan gitu. Jadi yang saya tanya adalah bagaimana. Ya menurut si ibu itu penting gitu. Ya itu penting. Yes, it is important karena ibu hamil itu moodnya sering berubah gitu. Kadang terlalu bahagia, kadang terlalu excited, tapi kadang juga pengen nangis karena sedih gitu. Dan di situ codingnya bisa Anda semua lihat. Saya tuliskan codingnya aware of mood and emotional changing. Jadi si ibu ini sadar bahwa selama hamil itu ada perubahan mood dan emosi. Kemudian karena ada kata yes it is important, itu penting. Jadi di situ codingnya saya tuliskan emotional changings need to be acknowledged. Jadi harus dikenali. Yang namanya perubahan emosi itu harus diidentifikasi, harus dikenali. Dan di subtemanya ya bisa semua melihat pregnant woman's emotional feeling ya, subtemanya bagaimana emosi, perasaan dan emosinya ibu hamil, serta women's expectation, harapannya ibu gitu. Di initial timnya pada saat saya membuat tim, saya menuliskannya women's awareness of their psychological health and needs for support. Kesadaran ibu akan kesehatan psikologis dan kebutuhan akan support, kebutuhan akan dukungan untuk mereka. Tapi tadi berdasarkan diskusi dengan supervisor, dengan pembimbing, ternyata malah diturunkan jadi 2 tema yang berbeda. Yang pertama, my pregnancy added more burden, ya tadi ya masuk ke situ karena dia
berbicara mengenai beban hidup juga. Kemudian ada I needed more di situ. Bisa dilihat I needed more. Saya butuh lebih dari sekedar K1 yang selama ini jadi jadi SOP standar lah gitu. Karena dia ternyata pengen ditanya, pengen didengarkan. Jadi ada juga yang satu tema saya yang lain yang sepertinya yang di lahan yang lain di site yang kedua itu judulnya Listen to Me, dengarkan saya gitu. Yang ini I needed more karena di puskesmas ini sudah ada psikolog, tetapi ternyata dia masih merasa belum cukup gitu. Apa yang dilakukan oleh bidan, apa yang dilakukan oleh dokter itu belum cukup. Dan ketemu psikolog itu kan baru sekali ya, cuman sekali kalau di K1 gitu. Untuk di Jogja ya, sudah banyak kabupaten yang menempatkan psikolog di puskesmasnya. Jadi makanya dia menuliskannya I needed more. Sedangkan di site yang lain, di puskesmas yang lain di mana tidak ada psikolog, jadi yang namanya pada saat K1 ya udah nggak ketemu psikolog lah, perbedaannya hanya itu. Jadi bunyi temanya adalah listen to me, dengarkan saya. Jadi dia benar-benar mengharap supaya dia itu didengar, dia itu ditanya gitu. Ini contoh untuk coding dan tema development. Jadi pengembangan tema dari hasil riset yang saya lakukan. Gitu. Jadi nanti kita bisa berlatih ini bersama-sama pada saat praktikum sepertinya. Ya, ini yang terakhir ini terkait dengan data management. Data management itu ya manajemen data gitu. Bagaimana kita menyimpan, mengumpulkan, kemudian menjadikan satu coding-coding dimasukkan dalam satu grup, dan nanti dari grupnya ini kita beri namanya mungkin tadi dari pertama mungkin inisial tim ataupun tema awal, kemudian nanti bisa berubah jadi tema akhir. Nah, ini bisa sangat membantu memang yang namanya software NVivo gitu. Nah, NVivo ini sayangnya yang premium kitnya itu berbayar dan cukup mahal gitu. Tapi teman-teman semua bisa menggunakan yang versi trial. Versi trialnya ini free untuk 1 bulan, dan kalau berdasarkan pengalamannya kakak kelas yang angkatan 6 gitu ya, ada yang menggunakan versi trial untuk data analisanya, termasuk ya bukan hanya data manajemen, tapi data analisa. Data analisanya itu dia sampai menggunakan beberapa laptop gitu, karena free trial versionnya ini hanya untuk 1 bulan. Mungkin bisa dilihat untuk cara penggunaan NVivo di link YouTube yang saya tampilkan. Dan sayangnya ternyata ketika saya lihat penggunaan NVivo pada proses data analisa, bukan data manajemen ya, data analisa, karena memang bisa membantu proses data analisanya. NVivo tuh bisa sekaligus mengcapture ataupun menangkap dan menampilkan informasi tentang hubungan mana sih yang paling kuat, dalam artian kode ataupun keyword apa yang paling sering muncul dalam tema itu, sehingga itu berdasarkan jumlah kata gitu, jumlah word ataupun jumlah keyword ataupun kata kunci yang muncul yang nantinya dikodingkan, dan codingnya mungkin banyak gitu ya, sehingga menurut NVivo ini worth it untuk jadi satu tema. Nah, tetapi menurut saya yang memang melakukan proses data analisa secara manual, dan juga menurut ternyata saya juga sharing dengan Bu Andari dan juga Bu Sulis, yang juga disertasi untuk S3-nya Bu Sulis itu menggunakan kualitatif. Ternyata dengan penggunaan NVivo untuk data analisa semacam itu malah seolah-olah jadi pola pikir kuantitatif. Dengan semakin banyak coding, dengan semakin banyak keyword tertentu, maka dia worth it untuk jadi tema. Padahal ingat tadi di awal yang namanya kekhususan ataupun keistimewaannya penelitian kualitatif untuk di data analisanya, kita sangat-sangat diperbolehkan mengangkat satu temuan yang mungkin unik gitu, yang mungkin hanya disampaikan oleh satu partisipan yang berbeda gitu. Dan kalau di NVivo itu dianggap tidak worth it gitu. Kalau di NVivo itu kalau NVivo-nya kita gunakan sebagai tools untuk data analysis gitu, memang akhirnya jadi
loh ini kok jadi kayak kuantitatif ya gitu. Jadi keistimewaannya kualitatif jadi malah nggak nampak, nggak muncul di situ. Tapi kalau untuk data management, untuk NVivo ini bisa digunakan untuk menyimpan semua data interview, kemudian bisa kita transkrip langsung di situ, kemudian dari transkripnya nanti dijadikan coding-coding juga bisa, dari codingnya nanti di grup juga bisa, setelah di grup jadi inisial tim, tema awal juga bisa, kemudian sampai akhirnya nanti penentuan tema akhir. Nah, itu kalau saya menggunakan NVivo untuk data management itu ya sebatas itu gitu, tetapi tidak lantas saya menggunakan NVivo untuk data analysis karena memang ada toolsnya sebenarnya untuk NVivo yang ada ada fasilitas NVivo sebagai data analysis, tapi tidak saya gunakan. Kemudian yang terakhir di sini untuk data visualization. Jadi ini ada link YouTube mengenai Xmind. Jadi Xmind ini software gratis. Jadi kalau udah gratis seneng ya. Dan ini ternyata sangat-sangat mudah digunakan. Saya juga menggunakan ini sampai sekarang. Karena Xmind ini bahkan menurut saya sih bisa digunakan untuk merangkum perkuliahan, merangkum kalau kita mau menggambarkan struktur kurikulum untuk teman-teman yang sudah di pendidikan gitu ya, itu bisa sangat membantu. Nanti silahkan bisa dilihat untuk cara penggunaan Xmind. Xmind ini sekali lagi sangat mudah digunakan, dan untuk saya yang lebih suka tampilan visualisasi gitu ya, untuk mempermudah membaca sesuatu, ya ini worth it lah untuk digunakan. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada pertemuan sesi kali ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ketik ataupun ya mengetik di forum yang sudah saya sediakan. Itu saja, semoga bermanfaat. Jika ada juga yang ingin menanyakan secara langsung, itu boleh Anda kirim WhatsApp ataupun kirim email ke saya gitu. Atau tadi boleh di forumnya. Saya akhiri, terima kasih. Billahi fisabil haq, fastabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.